Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema azab dunia yang disegerakan untuk orang ketiga. Ya. Jadi apapun yang manusia lakukan, dia akan menuai hasilnya. Kita makan minum setiap hari, ya. Itu lambat laun, ya, kita juga akan menuai hasil dari apa yang kita makan. Orang yang suka makan makanan dengan kolesterol yang tinggi, cepat atau lambat akan menuai penyakit dari makanan yang dia konsumsi setiap hari. Ya, orang yang suka makanan yang manis-manis juga begitu kan. Nah, begitu juga dengan orang yang suka mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, maka kedepannya dia juga akan melihat hasil dari apa yang dia makan, kesehatannya akan terus terjaga. Kita malas bergerak, kedepannya kita akan merasakan hasilnya. Hasilnya apa? Ya jadi kelebihan berat badan, jadi pegal-pegal, jadi persendian tidak selentur dulu, dan seterusnya. Orang yang rajin berolahraga juga akan mendapatkan hasilnya ke depannya. Nah, jadi itu pula yang akan terjadi pada orang ketiga. Bahwa di dunia ini akan ada azab yang disegerakan untuk dia rasakan hasil dari apa yang dia lakukan. Dia merebut istri orang, maka dia akan mendapatkan azab yang disegerakan di dunia. Dia merebut suami orang juga begitu, ya. Nah, apa bentuk azab yang akan dirasakan oleh orang ketiga ini? Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe, ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, di dalam sebuah hadis dijelaskan, waman afsada mro'atan ala zawjiha falaisa minna. Siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dariku. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita semua, waman afsada mro'atan ala zawjiha falaisa minna. Siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dariku. Jadi sangat jelas, ya, berdasarkan hadis ini, orang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, jadi merusak hubungan itu bisa jadi dia ingin agar si wanita ini menjadi miliknya, menggantikan kedudukan suaminya, ya. Bisa jadi menginginkan perpisahan antara si wanita dengan suaminya karena membenci suaminya. Misal orang ketiganya ini justru adalah orang tua dari si wanita, tidak suka dengan mantunya sendiri, maka si anaknya ini diajari setiap hari untuk membenci suaminya agar mereka berpisah. Nah, itu orang ketiga semua. Dan berdasarkan keumuman hadis ini,
mereka yang menyebabkan perpisahan antara suami dan istri itu tidak lagi termasuk kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi falaisa minna, tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga ya, ketika terjadi perpisahan nih, karena apa yang dilakukan oleh orang ketiga tadi, dengan mereka tidak masuk lagi ke dalam kelompok umat Nabi Muhammad, hidup mereka akan susah, akan menjadi tidak berkah. Ya, berdoa seluruhnya akan menjadi tertolak. Bayangkan saja, manusia itu sangat butuh berdoa. Ya, apa misal terkilir, ya, misal jari kelingking terkilir sakit, butuh proses untuk bisa sembuh. Apalagi tambah tua ya, sembuhnya tambah lama. Maka selain diobati, ya, dipijet-pijet begitu, dihangatkan dengan balsem dan seterusnya, orang juga berdoa. Semua kita berdoa. Nah, ketika semua doanya sudah tertolak, ya, sehingga apapun yang dia minta juga pasti tertolak, sehingga hidupnya menjadi amat sangat menderita. Itu baru di dunia, belum setelah di hari kiamat nanti. Juga antara kiamat dan dunia ada namanya alam barzah, itu juga amat sangat menderita. Ya, di dunia dia mau bisnis apapun, semuanya menjadi tidak berkah. Ya, kemarin bisnisnya kelihatan berjalan dengan baik, tetapi karena mengambil istri orang menyebabkan suami istri berpisah, bisnisnya akan hancur lebur. Ya, kalau dia kemarin dia sehat walafiat, setelah dia merebut atau memisahkan antara suami dan istrinya, maka penyakit akan mulai datang ke dalam kehidupannya. Ya, nah, jadi semua orang ketiga itu hidupnya menderita. Ya, nah, karena itu Anda berdoa saja. Ya, semoga mantan disadarkan, diberikan hidayah untuk meninggalkan orang ketiga dan kembali kepada Anda dengan segera. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.